Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, saudaraku sekalian dimanapun engkau berada. Kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan dalam hidup ini. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita awali hari ini dengan berdoa dan merenungkan kembali akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup ini. Karena Tuhan, di sepanjang hari ini kami perlu kekuatan dari firman-Mu. Kami perlu firman Allah. Berfirmanlah Tuhan di dalam kehidupan kami semua, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu. Kami dasarkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi bagian dari suatu komunitas atau suatu kelompok rasanya bukan hal yang asing lagi bagi kehidupan kita semua. Dengan kemajuan teknologi dan hadirnya media sosial, dengan mudah setiap orang, setiap kita bisa menjadi bagian dari suatu komunitas atau suatu kelompok. Apalagi zaman sekarang ini yang kita kenal dengan sebutan grup, ya. Banyak sekali grup-grup yang ada. Nah, saking mudahnya dalam sekejap kita dapat membuat atau menggunakan media sosial ini dengan mengabungkan diri dalam suatu grup-grup yang ada dalam media sosial, dalam suatu kelompok. Ya, contohnya yang kita tahu bersama, ada WA, FB, Facebook, atau IG ya. Nah, di dalamnya bagi kita bisa berbagi pengalaman dengan satu sama lain, dengan teman-teman kita yang ada di dalam suatu grup tersebut, suatu kelompok tersebut. Bahkan dalam menghadapi kesusahan, seringkali di dalam grup-grup tersebut atau kelompok-kelompok komunitas tersebut, kita bisa berbagi rasa, bisa berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Dan bagi saya pribadi, itu sangat baik ya. Bahkan dengan mudah sekali kita dapat mencari lebih banyak teman lagi atau orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kemudahan itu untuk mengakses berbagai informasi, ternyata ada tantangan serius yang kita hadapi. Biasanya, kalau dalam suatu grup atau dalam suatu komunitas ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya, kita akan keluar dari grup tersebut. Atau yang sering kita sebut dengan sebutan leave group ya, atau keluar dari grup, keluar dari komunitas. Nah, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Firman Allah katakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Ini merupakan ayat renungan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, firman Allah katakan, keluar dan pisahkan dirimu dari hal-hal yang najis atau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hidup kudus dan memiliki kehidupan yang kudus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Itu sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap orang yang disebut orang-orang kudus harus memiliki kehidupan yang kudus. Dan akhir zaman ini kita tahu ada begitu hal-hal yang mencemari kehidupan orang-orang percaya. Di mana orang-orang percaya mereka tidak lagi mempedulikan terhadap yang namanya panggilan hidup kudus itu. Sehingga orang-orang di luar sana tidak dapat dikatakan melihat lagi perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat karakter Kristus dalam diri orang-orang percaya. Mengapa? Karena perbuatan atau tingkah laku mereka itu sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat perbedaan orang yang kudus dengan orang-orang dalam dunia ini. Saya ambil contoh. Pertama, cara bertutur kata. Anak-anak Tuhan mempertahankan kesucian lidah bibirnya, artinya tidak ada dusta. Tidak ada perkataan kotor atau fitnah sekalipun menghadapi kondisi yang kritis. Dan yang kedua, cara berpikir. Ada perbedaan cara berpikir orang percaya sebagai orang kudus, yaitu mempertahankan kesucian ibadahnya, tidak berkompromi dengan dunia atau berhala atau dosa sekalipun. Contoh dalam firman Tuhan, Daniel dan kawan-kawannya. Mereka dikatakan tetap beribadah kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Sekalipun kondisi, keadaan mereka itu sangat-sangat dikatakan mengancam nyawa. Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus, beribadah kepada Allah. Yang terakhir, cara hidup. Orang percaya, mereka mempertahankan kesucian. Tubuhnya tidak mencemari dengan hawa nafsu, menjauhi percabulan, persinahan sekalipun ada kesempatan. Kita ingat contoh dalam firman Tuhan. Yusuf ketika dibujuk oleh istri Potifar. Secara manusia ada kesempatan yang baik buat dia untuk melakukan. Ini dikatakan dosa zina. Tapi kita lihat Yusuf tetap mempertahankan hidupnya untuk tidak tercemar dengan hal-hal dunia. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sebagai orang-orang kudus, hendaknya kita berbeda dengan orang-orang dunia, walaupun kita masih berada dalam dunia ini. Tapi kita harus menjadi terang untuk menerangi dunia yang gelap ini dan membawa banyak orang untuk menerima terang Allah. Haleluya. Dan kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita bahwa kita harus hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu adalah Allah sendiri yang mengajar kami, yang mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami akan jatuh, kami akan lemah. Tapi kami bersyukur setiap hari, setiap saat kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu akan menuntun kami sehingga kami tidak tersesat, kami tidak jatuh, kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi kami akan terus berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau ajar kami terus menerus untuk tetap melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini Tuhan yang berikan mereka kekuatan. Berkati mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat renungan firman-Mu. Ini doa kami dasarkan semuanya pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.